Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kartini pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks editorial. Pelajaran ini ada di kelas 12 SMA. Baik, kita akan masuk ke bagian teks editorial dari kata editorial atau bisa juga disebut dengan tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi dari media yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa yang menjadi sorotannya. Teks editorial bersifat argumentatif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai jenis teks dari segi isinya. Yang pertama ada teks naratif, yang artinya adalah teks yang di dalamnya ada kisah, ada cerita. Kemudian yang kedua ada teks deskriptif, yang di dalamnya atau isinya adalah jenis teks yang menggambarkan sebuah objek, sebuah keadaan atau situasi. Kemudian yang ketiga ada teks argumentatif. Nah, yang ini editorial itu termasuk ke dalam teks argumentatif. Di dalamnya banyak argumen, banyak pendapat, banyak juga ide atau gagasan. Kemudian kita sudah mempelajari juga tentang jenis teks ekspositif, yang di dalamnya terdapat penjelasan atau rincian. Dan ada juga jenis teks persuasif, yaitu jenis teks yang di dalamnya ada imbauan, ada pengaruh, ada juga ajakan. Itu. Kita akan lanjut ke karakteristik umum dari teks editorial, yaitu karakteristiknya adalah banyak fakta tentang peristiwa ataupun permasalahan yang sedang aktual. Ada kata faktual, ada kata aktual. Jadi faktual itu adalah berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan aktual itu yang sedang yang sedang hangat diperbincangkan oleh halayak umum atau masyarakat. Kemudian ciri yang kedua dari teks editorial itu adalah berisi pendapat redaksi tentang peristiwa yang menjadi sorotan. Bisa ditambahkan kritik, bisa juga ada penilaian, ada harapan atau saran. Kemudian yang ketiga, terkandung solusi. Redaksi media yang bersangkutan terhadap suatu permasalahan, simpulan, dan saran. Jadi jelas setelah ada pendapat, kemudian redaksi menambahkan sebuah solusi, bisa berupa simpulan atau harapan atau keinginan. Nah, itu. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan topik editorial, yaitu topik harus menarik para peserta. Kemudian harus sesuai dengan kapasitas pengetahuan para pembaca. Kemudian topik juga harus memiliki kejelasan. Topik tentang editorial sesuai dengan waktu dan situasi. Nah, menarik para peserta atau pembaca dari topik ini nanti akan memunculkan peserta mau membaca dan mau mengetahui apa isi teks tersebut. Kemudian jelas ketika menyampaikan editorial atau teks ini harus sesuai dengan kapasitas pengetahuan peserta. Jadi kalau misalnya tidak sama, persepsinya nanti akan berbeda atau bahkan peserta tidak mau melanjutkan dan mau menyelesaikan tentang teks editorial yang kita buat atau kita sajikan. Kemudian hal ini kalau diperhatikan akan bermanfaat dan banyak mengandung perdebatan aktual terkait dengan solusi dan jalan keluar dari permasalahan tersebut.
Kemudian langkah-langkah pemecahan masalahnya, yang pertama membicarakan penyebab timbulnya masalah. Nah, salah satu contoh kasus sekarang sedang terjadi kenaikan BBM yang jelas bahwa dari BBM ini akan berpengaruh kepada kenaikan harga-harga pokok yang lainnya. Di antaranya mungkin transport akan naik. Karena transport naik, kemudian barang pokok yang dijual di pasar atau di toko-toko akan ikut naik. Nah, kemudian dengan kenaikan barang pokok tentunya akan menjadi perdebatan di masyarakat. Kenapa pemerintah menaikkan harga? Nah, ini sehingga pembicaraan tentang kenaikan BBM tersebut, apa yang menyebabkan BBM harus naik? Nah, kemudian ini ditelusuri, ternyata berbagai banyak alasan dari pemerintah kenapa harus naik, karena untuk menyeimbangkan eh, pendapatan dan pengeluaran keuangan negara. Kemudian menentukan tujuan-tujuan diskusi. Untuk apa tujuannya? Apakah untuk memecahkan masalah hanya atau hanya untuk berdebat saja sebagai sensasi? Kemudian membicarakan kemungkinan-kemungkinan pemecahannya. Jelas kalau diskusi berarti di akhir harus ada pemecahan masalahnya. Kemudian merumuskan simpulan sebagai pemecahan yang terbaik. Itu langkah-langkah pemecahan masalah dalam teks editorial. Kemudian struktur teks editorial itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian pengenalan isu. Di pengenalan isu, di sana dimunculkan peristiwa atau masalah faktual yang menjadi pro dan kontra. Kemudian bagian kedua, penyampaian argumen-argumen. Nah, di sana akan banyak muncul argumen, ada argumen 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian simpulan merupakan sebuah penyelesaian atau pernyataan penyelesaian. Bisa juga dengan kata kunci awal menggunakan demikian, harapan, kemudian keinginan. Itu bisa jadi sebuah ciri bahwa teks tersebut sudah masuk ke tahapan simpulan atau bagian penutup. Kemudian ada 5 ciri kebahasan teks editorial. Yang pertama kali dilihat adalah kata yang digunakannya populer atau tidak asing bagi pembaca atau halayak. Kemudian kata temporal, penunjuk tempat, waktu, dan peristiwa. Kemudian ada ungkapan persuatif yang mempengaruhi atau mengajak atau bisa juga menghimbau atau melarang, bisa. Kemudian pernyataan mempertentangkan. Kemudian ada mengkitakan, jadi seolah-olah kita masuk ke dalam teks tersebut. Kemudian kita akan lanjut pada langkah-langkah menulis teks editorial. Yang pertama adalah tentukan dulu isu atau peristiwa atau masalah yang akan dijadikan teks editorial. Kemudian mengumpulkan fakta atau data, kemudian mengorganisasikan fakta sesuai kerangka dan mengembangkan kerangka menjadi teks editorial. Kemudian ada 4 aspek dalam penyuntingan kalau teks editorial sudah disusun dengan selesai. 4 aspek tersebut, yang ke-1 adalah isi. Isi harus sesuai, kemudian memuat penting atau tidak penting isu tersebut, dan harus menunjukkan kebenaran berdasarkan fakta yang ada. Kemudian dari struktur teksnya ada kelengkapan yang tadi sudah dibahas bahwa teks editorial itu yang pertama harus ada pengenalan isu, harus ada penyampaian argumen-argumen, dan juga ada simpulan. Dan apakah ketiga unsur tersebut sudah lengkap?
Nah, itu perlu disunting atau diedit apa yang kurang dilengkapi, apa yang lebih atau terlalu pleonasme dikurangi. Nah, itu. Karena sebetulnya kalau di teks editorial tidak ada pleonasme. Jadi harus menggunakan bahasa baku. Kemudian kelogisan, apakah masuk akal tidak? Kemudian kejelasan, itu terkait dengan struktur, harus jelas, tidak boleh ada kata yang bermakna ambigu atau bermakna ganda. Kemudian kaidah kebahasaannya, keefektifan dan kebakuan. Jadi harus efektif, langsung pada pokok yang dibicarakan atau dipermasalahkan. Kemudian ejaan dan tanda baca. Jadi ejaan, tanda baca harus menggunakan bahasa baku dan harus tepat. Nah, baik itulah materi terkait dengan teks editorial. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Eh, kita bertemu di pertemuan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.